Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Alifiana dari kelas 3B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang e-commerce, keamanan dan cyber law. Hukum e-commerce di Indonesia. Hukum e-commerce di Indonesia secara signifikan tidak mengcover aspek transaksi yang dilakukan secara online. Akan tetapi, ada beberapa hukum yang bisa menjadi pegangan untuk melakukan transaksi secara online. Poin 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumentasi perusahaan telah mulai menjangkau ke arah pembuktian data elektronik. Poin 2. Pasal 1233 KUHP Perdata dengan data isinya sebagai berikut. Perikatan lahir karena persetujuan ada undang-undang, berarti dengan pasal ini perjanjian dalam bentuk apapun dibolehkan dalam hukum perdata Indonesia. Poin 3. Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini memberi kebebasan pada pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian dalam menentukan sendiri bentuk isi dari suatu perjanjian. Dengan demikian, ini para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri dalam hubungan hukum di antara mereka. Nah, contoh dari hukum e-commerce di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE mengatur di berbagai aspek transaksi elektronik, termasuk pengakuan hukum terhadap dokumentasi elektronik, perlindungan konsumen, serta tata cara transaksi secara elektronik. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik juga mengatur transaksi perdagangan melalui e-commerce. Hukum e-commerce internasional. Terdapat beberapa peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan e-commerce, yaitu 1. NCTRI Model Law on Electronic E-commerce. Peraturan ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa atau United Nations. Peraturan ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa atau United Nations. Peraturan ini dapat digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia ini, baik yang menganut sistem kontinental atau hukum Anglo-Saxon. 2. Singapore Electronic Transaction Act. Terdapat 5 hal yang dapat digarisbawahi, yaitu Poin 1. Tidak ada perbedaan antar data elektronik dengan dokumen tertulis. Poin 2. Suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen yang tertulis. Poin 3. Penjual, pembeli, atau pihak-pihak bisnis yang melakukan kontrak secara elektronik. Poin 4. Suatu data elektronik dapat menjadi alat bukti di pengadilan. Poin 5. Jika data elektronik telah diterima oleh para pihak-pihak yang berkesepakatan, maka mereka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut. Contoh hukum e-commerce internasional. Hukum e-commerce internasional melibatkan dari berbagai pengaturan dan kerangka hukum yang kompleks. Sebagai contoh, transaksi e-commerce antar negara diatur oleh hukum internasional perdagangan, kontrak internasional, serta regulasi perlindungan konsumen yang berlaku di masing-masing negara. Selain itu, terdapat perjanjian internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang penggunaan dokumen elektronik dalam transaksi internasional yang memengaruhi hukum e-commerce di tingkat internasional. Yang ketiga yaitu hukum cyber law. Cyber law ialah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law. Dalam ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia siber atau maya. Ada beberapa jenis kejahatan siber, yaitu joy camping,
ialah pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer. 2. Hacking adalah mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. 3. The Trojan Horse, manipulasi program dengan jalan mengubah data instruksi di sebuah program, menghapus, menambah, dan yang lainnya. 4. Data leakage adalah menyangkut bocornya data keluar, terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. 5. Data diddling, yaitu suatu perbuatan data valid dengan cara tidak sah, mengubah input atau output kita. 6. To frustrate data communication atau diddling, yaitu penyanyian data komputer. Dan yang terakhir, software privacy, yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi haki. Contoh hukum siber atau cyber law merujuk pada serangkaian yang mengatur aktivitas di dunia maya, termasuk keamanan data, privacy online, cybercrime, hak cipta digital, dan transaksi elektronik. Contoh hukum siber meliputi Undang-Undang ITE di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data di Uni Eropa, dan berbagai peraturan terkait privasi dan keamanan data di berbagai negara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.